Nah, jadi berhenti PowerPoint-nya, di play lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, teman-teman. Selamat datang kembali di Pranks, Project Management Knowledge Sharing, yang kali ini spesial nih, PMI Indonesia Chapter bekerja sama dengan ISAKA Indonesia Chapter, bekerja sama mengadakan Pranks, Project Management Knowledge Sharing, yang malam ini pembicaranya adalah Pak Yusri Amsal. Terima kasih Pak Yusri sudah berkenan untuk memberikan materi di Pranks hari ini. Pak Yusri Amsal akan memberikan materi tentang delivering effective cyber security assessment project. Tidak berlama-lama, mungkin saya perkenalkan dulu narasumber hari ini. Pak Yusri Amsal adalah eksekutif tim dari ISAKA Indonesia, juga saat ini menjabat sebagai Senior Manager Cyber Security dan Privacy Consulting at PwC Southeast Asia. Pak Yusri Amsal telah berkecimpung di dunia IT selama 18 tahun di berbagai sektor, dan core expertise beliau adalah di Information Security Management, Cyber Security Management and Strategy, Cyber Security Architecture and Policy, IT Risk Management, Project Management, dan Business Continuity atau Resilience. Beliau juga mempunyai experience di Information Security Maturity Assessment, yang mencakup di antaranya ada IT System, Physical System, Policy, and Governance. Secara brief, kualifikasi beliau adalah beliau lulusan dari S1 Teknik Fisika di ITB tahun 1999, kemudian certified di Indonesian Banking Risk Management level 4, certified juga di Information System Auditor, certified Information Security Manager, dan beberapa sertifikasi yang lain. Kemudian kami dari PMI juga dalam waktu dekat akan melakukan menyelenggarakan CyMax yang ke-10 di tanggal 5 sampai 6 Oktober 2022 di Bandung, Indonesia. Mengingatkan kembali, kita ada diskon early bird sampai di tanggal 30 Agustus 2022. Untuk detail informasi terkait event ini bisa di pmi-indonesia.org/cymax. Informasi bisa didapatkan di link tersebut. Oke, sebelum kita mulai, berikut adalah ground rules dari acara kita hari ini. Yang pertama, semua partisipan akan di-mute dan videonya akan di-turn off untuk menjamin kelancaran dari webinarnya. Kemudian apabila ada pertanyaan, silahkan di-submit di chat box, ditulis, mungkin ditandai Q, nanti akan dibacakan oleh moderator di akhir presentasi. Kemudian sesi ini akan di-record, dan recordingnya akan bisa dilihat nanti di YouTube channel di PMI Indonesia Chapter. Sertifikat akan distribusikan kepada semua partisipan yang akan join di sesi ini. Sementara untuk auto submission video itu eksklusif untuk PMI Indonesia Chapter member. Terakhir, happy learning, and bisa memberikan kami feedback untuk acara ini. Selanjutnya mungkin Pak Yusril. Ya, terima kasih Mas Reza. Iya, terima kasih Pak Yusril telah hadir di acara ini. Mungkin setelah ini saya berikan kendalinya ke Mas Yusril untuk presentasi. Saya akan unshare. Silakan Pak Yusril. Boleh. Terima kasih. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, silakan Pak Yusril. Oke, selamat malam semuanya, rekan-rekan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusri Amsal. Tadi sudah dikenalkan ya sama Mas Reza. Sebuah istilahnya kehormatan ya buat saya untuk sharing apa yang pernah saya
jalani selama saya berkarir di information security. Mudah-mudahan ini memberikan insight lah buat teman-teman, dan juga tentunya saya juga masih belajar, masih banyak yang memang harus saya pelajari juga. Mudah-mudahan ini nanti menjadi sebuah insight lah buat teman-teman ke depan dalam melakukan semacam project management ya, apapun itu gitu ya, mau dari project apapun itu sebenarnya secara basic pasti memiliki hal yang sama ya. Oke, tadi sudah disampaikan in brief sama Mas Reza. Ini adalah perjalanan karir saya. Jadi saya mulai dari seorang engineer sebenarnya. Jadi mulai dulu pertama kali kerja sebagai sistem engineer ya, maintain ESP itu di tahun 2000 ya, Signet Pratama. Kemudian setelah itu setahun saya move ke Selam Bersih. Saat itu Selam Bersih buka SI ya, ke Sistem Integrator Indonesia. Kemudian setelah hampir 4 tahun saya pindah ke Excel Axiata. Saat itu pindah sebagai IT security planning. Saat itu kemudian terakhir saya pindah ke risk management directorate, jadi banyak mempelajari terkait dengan information security. Kemudian setelahnya saya pindah ke Barclays, saya mulai berkarir di banking. Saat itu Barclays adalah mengakuisisi bank lokal, kemudian mereka memutuskan tidak jadi buka banknya, akhirnya saya berlabuh ke SBC. Kemudian saya pindah setelah 5 tahun, kemudian berkarir lagi ke Permata Bank sebagai SVP Information Security. Kemudian saya pindah ke 3 tahun saya pindah ke Bank Mandiri sebagai VP di salah satu departemen di information security dengan tanggung jawab sebagai identity management and data protection. Kemudian setelah 3 tahun saya memutuskan untuk pindah dari end user. Sekarang saya berada di PwC sebagai senior management consulting. Nah, cross dari selama saya berkarir, beberapa engagement itu mulai dari project engineer, kemudian project leader, dan juga ada beberapa menjadi project manager. Nah, hari ini saya mau sharing terkait dengan salah satu bagaimana memanage cyber security assessment, project manajemennya sehingga efektif ya. Efektif dalam artian tentunya secara quality akan meet cost, time, dan juga scope-nya gitu. Nah, beberapa flagship mungkin yang bisa saya sharing flagship project saya antara lain ketika saya di Selam Bersih saya deliver itu first next generation firewall di telco, itu next generation firewall di intelligent network Telkomsel saat itu. Kemudian di Excel juga pernah beberapa project. Kemudian ketika di HSBC mungkin workstream lead untuk salah satu core banking migration. Kemudian juga di Mandiri, salah satunya juga ada project flagship juga terkait dengan identity and access management. Oke, agenda hari ini ada beberapa. Yang pertama terkait dengan project management objektif. Tentunya ini teman-teman di sini adalah teman-teman yang certified ya project management. Mungkin saya akan banyak belajar dari teman-teman. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana apa itu cyber security assessment, kemudian mulai dari strateginya, kemudian bagaimana melakukan assessment-nya, lebih ke overview-nya, kemudian juga nanti apa aja sih output-nya ketika kita melakukan cyber security assessment, dan berikutnya nanti kira-kira adalah key takeaway ya dari apa yang kita diskusikan hari ini. Dan berikutnya nanti mungkin question and answer. Oke, berikutnya adalah
terkait dengan project management objektif ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari PMO Book dan lain-lain ya, secara objektifnya adalah bagaimana kita deliver project itu meet the quality ya, baik dari sisi waktu, sehingga ketika project itu di govern, kemudian mulai di initiate sampai di deliver itu akan tepat waktu ya, tepat waktu dalam artian sesuai dengan apa yang kita lakukan planning di awal. Kemudian juga tentunya project ini juga nanti tentunya akan sesuai dengan scope apa yang memang sudah di-define di awal gitu. Jadi kalau nanti memang dalam perjalanannya ada memang dibutuhkan changes terhadap scope, tentunya ada mekanismenya ya. Mekanismenya melakukan change request yang tentunya nanti akan dilihat secara secara besaran project, kemudian juga secara cost. Apakah itu akan mempengaruhi cost dan juga waktu ya. Waktu tentunya nanti waktu ini akan in relation juga dengan dengan objektifnya, objektif kita untuk deliver on time. Nah, cost tadi nanti tentunya akan relation dengan resource yang dibutuhkan ketika memang nanti terjadi changes terhadap scope-nya tadi gitu. Nah, tentunya dalam melakukan project ini umum ya, kita mulai start, kita melakukan perencanaan, terus kita melaksanakan project itu sendiri, kemudian project itu selesai, di close out, di close, kemudian kita bisa deliver. Nah, beberapa pilar dapat dilihat di sini. Sebenarnya tentunya dalam project beberapa hal yang mesti kita notes ya, sesuai dengan bisa dilihat di pilar ini untuk mendeliver project yang excellent itu mulai dari bagaimana kita memanage resiko yang terjadi selama project. Jadi kita mengidentify resiko-resiko apa aja yang muncul dari semua ekosistem project lah ya, mulai dari orang, stakeholders, kemudian resource-nya juga, terus kemudian scope-nya, bagaimana scope-nya realistik atau tidak, dan juga stakeholder, komitmen dari stakeholders, dan juga schedule. Tentunya ini akan erat kaitannya ketika pekerjaan itu beberapa pekerjaan paralel yang saling keterkaitan. Nah, ini seorang project manager harusnya bisa melihat bagaimana di titik mana ada critical path yang memang mesti dilakukan prioritization ya. Jadi ketika memang ada paralel activity yang mana harus didahulukan sehingga tidak menendang ke aktivitas lanjutannya gitu. Jadi ini akan kembali ke awal ya, ketika kita melakukan initiation untuk melakukan scheduling ya, scheduling terhadap project delivery-nya kita. Kemudian juga benefit yang nanti tentunya akan dirasakan oleh semua tim ya. Timnya nggak exhausted, jadi semua tim bisa juga bekerja sesuai dengan timeline, kemudian sesuai dengan, dan juga stakeholder-nya juga committed dan juga aware akan ada pekerjaan-pekerjaan yang paralel. Kalaupun memang ada ada change management, mereka juga aware terhadap cost yang mungkin akan terjadi gitu. Nah, jadi kalau saya melihat sebenarnya dari overall project management, communication itu adalah key ya. Communication adalah key untuk kita stand out dalam delivering the project. Jadi communication ke team members, communication ke stakeholders, dan juga communication ke ke counterpart ya. Kalau misalnya kita katakan kita project ini kita manage beberapa, let's say kita manage beberapa pihak ya, bisa beberapa pihak, tentunya ini juga harus di-establish dengan communication yang properly, sehingga everybody mempunyai semangat yang sama untuk delivering the project on time, on scope, dan juga dengan cost-nya manageable. Berikutnya kita ke cyber security ya. Ini sedikit saya kupas terkait dengan cyber security. Jadi cyber security itu sebenarnya
bagaimana kita membuat cyber security assessment itu tentunya dimulai dari bagaimana sebuah korporasi menerapkan corporate strateginya. Jadi cyber security strateginya. Jadi dalam artian cyber security strategi itu tidak bisa jalan dengan sendiri. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini di slide itu ada beberapa ekosistem ya. Kalau kita bisa lihat ada corporate vision, kemudian ada corporate business strategy, kemudian juga ada IT strategy. Kemudian ada drivers-nya. Drivers itu apa? Gitu. Drivers ini yang nantinya tentunya akan memberikan drivers kenapa kita harus memiliki cyber security strategy. Jadi kalau kita lihat ada beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan macro level business challenge. Nah, macro business level challenge ini contohnya apa? Contohnya sekarang katakan misalnya si organization-nya sekarang lagi marak yang terkait dengan digital transformation. Nah, tentunya dengan digital transformation itu membawa resiko ya, resiko yang embedded sebenarnya ketika dia memutuskan untuk melakukan digital transformation. Resiko digital salah satunya adalah resiko cyber security. Mereka melakukan digital transformation, kemudian moving let's say their cloud ya data center from on-prem to the public cloud ataupun dia dengan hybrid model. Nah, ini memberikan challenge ya, memberikan resiko yang inherent terjadi. Nah, kemudian dengan mereka memperkenalkan, let's say memperkenalkan katakan mereka beralih misalnya dari sebuah tadinya katakan servicesnya yang selama ini hanya on-prem, kemudian servicesnya juga sudah mulai ke cloud, kemudian juga let's say mereka melakukan contohnya servicesnya leverage ke mobile payment, tentunya juga ini akan memberikan istilahnya threat landscape yang berbeda ketika mereka memang hanya servicenya di on-prem saja. Jadi threat landscape-nya juga mulai berubah. Nah, begitu juga contohnya yang saat ini kita lihat adalah yang terjadi ya pandemi ya. Pandemi juga membawa resiko gitu, membawa resiko ke sebuah organisasi di mana saat ini orang bisa bekerja dari mana saja. Jadi mau tidak mau mereka harus menghadapi kenyataan ini untuk bisa mengakomodir karyawan bisa bekerja di mana saja, yang tentunya ini akan membuka membuka landscape threat yang baru juga gitu. Nah, ini yang memang harus menjadi perhatian juga oleh sebuah korporasi atau organisasi. Dan juga tentunya regulatory landscape ya, di mana regulatory saat ini banyak penyesuaian baik dari lokal maupun yang regional ya. Contohnya dari kita tahu di luaran ya, GDPR data protection menjadi sebuah hot topic saat ini. Kemudian di Indonesia sudah hot sebenarnya tapi tidak direalisasikan juga, masih berupa rencana undang-undang yang memang sebenarnya ini benar-benar melindungi customer ataupun dalam hal penanganan data privacy. Kemudian juga regulatory itu terkait dengan yang baru, kalau saya lihat di perbankan itu ada PJP ya, PJP terkait dengan jasa pembayaran ya. Kemudian jasa pembayaran bagaimana harus dilakukan, OJK juga mengeluarkan peraturan. Dan juga yang terakhir yang saya baca terkait dengan kerangka keamanan siber, kerangka manajemen keamanan siber yang memang baru yang sudah dirilis sama OJK. Nah, ini juga menjadi pressure tekanan yang memang mesti organisasi atau korporasi lihat. Berikut juga dengan teknologi ya. Teknologi tren di mana saat ini ada cloud computing, terus juga dengan blockchain, kemudian IoT,
kemudian juga dengan machine learning ya, machine learning yang memberikan dampak agar organisasi itu bisa mengantisipasi keempat drivers ini. Gitu. Nah, bagaimana? Nah, dari sini, dari komponen keempat komponen pressure tadi, kemudian corporate business strategy, kemudian juga IT strategi, ini yang menjadi input buat sebuah korporasi untuk menentukan cyber security strateginya seperti apa. Nah, cyber security strategi juga harus tidak boleh istilahnya kontradiktif ya, kontradiktif dengan IT strategi. Jadi dia harus saling complement each other ya. Ada beberapa company memang melakukan assessment, contohnya IT strategic planning-nya itu digabung dengan IT security. Ada yang memang terpisah sehingga mereka mempunyai dua strategi terkait dengan IT strategi, kemudian juga dengan cyber security strategi. Depend on the organization, mereka maunya seperti apa. Tapi tapi yang harus digarisbawahi adalah mereka strategi cyber security maupun dengan IT strategi itu harus sinergi ya, complement each other. Nah, dari cyber security ini kita lihat ya, jadi kalau tadi kita lihat dengan kita mengetahui corporate business strategy, kemudian kita bisa tentukan vision, kita mau visinya seperti apa, kemudian ada drivers tadi yang menjadi driver terhadap cyber security. Kemudian kita nanti dari sini kita akan bisa menentukan service catalog. Service catalog ini adalah semua capability function services yang bisa mengadres risk tadi ya, risk terhadap cyber security. Nah, kemudian nanti dari sini tentunya ya kalau kita melakukan aktivitas cyber security assessment, tentunya nanti kita bisa lihat service catalog apa saja yang memang mesti di-provide. Kemudian kita bisa mengukur kira-kira untuk saat ini existing capability dari cyber security capability dari organisasi yang kita lakukan, kita assessment, kita bisa tahu bagaimana istilahnya cyber security capability-nya, dan juga nanti tentunya kita bisa melakukan memberikan masukan, kemudian tentunya dengan diskusi dengan semua stakeholder, kira-kira untuk mencapai bisnis objektif A, B, C, D itu memang harus dilakukan improvement di mana saja, sehingga dari situ kita bisa menentukan yang namanya roadmap untuk kita mencapai roadmap yang bisa kita lakukan untuk mencapai bisnis objektif yang diinginkan. Tentunya roadmap ini adalah krusial gitu ya. Dalam menentukan roadmap dan ataupun inisiatif ini perlu two-way communication. Makanya tadi di depan saya bilang ini tidak bisa dilakukan hanya let's say hanya si project management ataupun misalnya si project engineer sendiri dengan hanya melihat mission, drivers, terus kemudian and then kita tentukan roadmap-nya, inisiatifnya, nggak bisa. Karena ini memang penting untuk berkomunikasi dengan masing-masing stakeholder. Karena stakeholder itu yang tahu secara real apa yang terjadi di lapangan, dan juga nanti kita pahami expected mereka terhadap in the future seperti apa. Jadi cyber security strategy ini menjadi key point yang memang harus kita assess di awal. Nah, approach metodologinya sebenarnya ada 4 gitu ya. Yang pertama tentunya tadi kita memahami strategic driver analysis, kemudian juga target state design. Tentunya ini menjadi future state definition yang nanti akan kita define sebagai desain awal. Kemudian nanti dari situ kita move ke step berikutnya adalah melakukan gap dan risk analysis dan juga benchmarking. Tentunya juga nanti dengan berikutnya adalah roadmap. Strategic driver analysis ini tentunya kita bisa mengidentifikasi nantinya identifikasi bisnis strategi, objektifnya, terus kemudian juga
bagaimana kita memahami ekspektasi dari stakeholder dan juga mengidentify external business ecosystem dan juga trade landscape. Kemudian tadi yang identify regulatory requirement dan juga technology trends, dan juga kita bisa output dari aktivitas ini tentunya kita bisa define secara draft ya, draft saat ini, karena mungkin saja nanti ini berubah karena tetap ini mesti dikomunikasikan dengan masing-masing stakeholder sehingga mereka paham high level target state-nya seperti apa. Nah, kemudian dari situ aktivitas berikutnya kita lakukan collect all information ya, melakukan informasi melalui interview, kemudian kita collect all dokumen, semuanya dokumen terkait konfigurasi, arsitektur, terus kemudian juga apalagi ya, arsitektur, kemudian konfigurasi, kemudian juga interview ya, interview dengan semua stakeholder, dan juga ini yang kemudian kita lakukan gap analysis dengan menggunakan metodologi cyber security framework yang kita punya. Beberapa cyber security framework bisa teman-teman lihat ya di internet banyak ya, bisa menggunakan NIST, cyber security framework, atau juga bisa melakukan dengan FFIC CAT, bisa juga dengan ISO 27001 juga bisa. Jadi framework yang ada di market, yang ada yang di publik, itu teman-teman bisa lakukan untuk kemudian melakukan gap analysis. Kemudian tentunya next-nya adalah melakukan identifikasi existing control dan melakukan validasi terhadap existing capability dari organisasi yang kita assess. Nah, kemudian teman-teman juga bisa lakukan benchmarking, tentunya dengan beberapa organisasi dan industri yang sejenis. Nah, ini bisa dilakukan dengan research, tentunya teman-teman bisa riset beberapa publication, nanti teman-teman bisa lakukan benchmark secara proper. Nah, setelah kita melakukan, sudah kita ngukur gapnya, kemudian confirm existing controlnya seperti ini, baru kita kemudian lakukan step terakhir ya. Step terakhir ini kita lakukan istilahnya kita melakukan pengembangan roadmap dan prioritization dari inisiatif. Jadi inisiatif ini yang ini adalah back and forth communication, tidak bisa satu arah. Nah, ini kita diskusi in detail. Kemudian juga kita dengan teman-teman stakeholder tentunya, yang mana yang menjadi priority mereka, kemudian yang mana yang menjawab pain point mereka, terus kemudian yang mana yang menjadi long term inisiatif yang bisa meng-close semua pain point-nya mereka. Nah, dari setelah kita lakukan tadi ya, setelah kita lakukan ini tentunya kita finalize and then kita present. Tentunya kita present ke manajemen sehingga semua stakeholder accept dengan apa yang sudah kita define ya, yang sudah kita define roadmap dan juga inisiatifnya. Nah, dari beberapa dari keempat aktivitas tadi ataupun keempat approach dan metodologi tadi, gitu, beberapa deliverables yang bisa kita lakukan sebenarnya. Salah satunya adalah dari kita melakukan assessment tadi, tentunya kita bisa mendapatkan sebuah enterprise information security architecture. Jadi kita bisa mapping ke semua capability, technical capability dari existing company tersebut seperti apa. Ini adalah contohnya seperti lihat di gambar yang nomor 1, ini adalah enterprise information security architecture. Nanti kita bisa lihat, kita bisa mapping, kita buat semacam heat map. Mulai dari ini, kalau bisa saya sharing, ini adalah pakai frameworknya SAPSA. Jadi ini ada 3 pilar, ada governance, protection, dan operation. Dengan di dalamnya itu beberapa subdomain, ini adalah capability ya, subdomainnya adalah capability yang ada di organisasi terkait, mulai dari
security architecture, security policy. Kemudian di dalamnya ini adalah capability yang mereka punya untuk masing-masing, let's say identity and let's say network security, bagaimana network generation firewall-nya mereka, kemudian terkait dengan infrastructure security bisa lihat dan cloud security, bagaimana mereka memanage cloud security-nya mereka, kemudian di recovery ada di RP. Nah ini akan kita bisa mapping ya, kita buat heat map di mana yang memang mereka saat ini sudah benar-benar secara practice, secara governance ataupun capability itu memang benar-benar hijau. Hijau itu dalam artian secara teknologi mereka in place dan juga secara people dan proses mereka juga melakukan secara properly. Nah kalau yang kuning mungkin bisa kita say it masih butuh improvement. Mungkin teknologinya in place ataupun misalnya bisa jadi teknologinya in place, orangnya kurang, atau sebaliknya teknologinya masih setengah, tetapi orangnya sudah cukup, gitu ya. Jadi dan juga prosesnya belum maksimal. Nah ini bisa mungkin kita note sebagai kuning, gitu ya. Kemudian cloud security mungkin ini benar-benar adalah memang belum punya capability itu, tetapi secara bisnis mereka butuh capability itu in place. Nah ini deliverables pertama. Kemudian juga kita bisa mengukur maturity ya. Maturity tadi dari masing-masing korporasi yang kita assess, apakah dia memang ini menggunakan CMMI. Kita pakai 5 tingkat ya, ada ad hoc, repeatable, define, manage, and optimize. Jadi kita bisa lihat bagaimana security program itu dilakukan, apakah secara ad hoc atau memang sudah dilakukan secara konsisten, atau memang misalnya sudah dikelola tetapi tidak konsisten gitu ya. Kemudian juga apakah memang sudah dilakukan measurement yang memang secara kualitatif dan juga konsistensi kinerjanya juga dilaporkan ke manajemen. Nah ini bisa kita ukur apakah dia memang di 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah berikutnya adalah setelah kita lakukan ini, kemudian deliverables salah satunya yang dari ini adalah terkait dengan prioritization. Prioritization ini penting. Kenapa? Karena ini untuk menentukan yang mana menjadi quick win. Quick win ini adalah semacam yang short term yang bisa dilakukan. Jadi mungkin ini bisa dilakukan kalkulasi ya. Bisa dia kalau di sini kita lihat ini ada effort. Effort itu adalah fungsi ya, fungsi dari mungkin saja FTE yang dibutuhkan, kemudian lamanya proyek, kemudian juga jumlah stakeholder-nya, kemudian cost yang terjadi, kemudian juga kalau ke atas ke Y-nya ini adalah impact. Jadi apakah memang inisiatif ini sudah ada, atau misalnya beberapa magnitude-nya, gap yang diadres terhadap gap analysis kita tadi. Nah ini tentunya nanti akan kita lakukan calculation, mathematical calculation, sehingga kita bisa menentukan yang mana yang menjadi quick win, yang mana memang menjadi major project, strategik, yang mana memang nanti perlu di kuadran ketiga, gitu ya. Nah ini kemudian dari sini tentunya nanti kita bisa berikutnya kita deliver yang tadi ya, yang roadmap, sehingga kita bisa tahu dalam 3 tahun 3 years plan tadi, misalnya itu tahun pertama inisiatifnya apa saja, kemudian cost-nya berapa, kemudian tahun kedua cost-nya berapa, dan tentunya cost-nya berapa. Nah ini yang bisa di deliver sebenarnya ketika kita melakukan cyber security assessment. Tentunya ini dilakukan dengan kerangka project management yang proper ya, mulai tadi dari start, kemudian kita plan, kita do, kemudian kita finish. Nah itu harusnya sudah menjadi cycle yang basic ya, basic ketika kita melakukan project apapun itu gitu. Nah, saat ini yang saya sharing saat ini adalah project terkait dengan cyber security assessment. Jadi yang bisa saya sharing juga berikutnya adalah terkait dengan apa aja sih sebenarnya sehingga itu bisa menjadi efektif gitu ya. Nah ini beberapa catatan yang saya catat selama saya mendeliver project gitu ya. Nah ini
yang pertama terkait dengan build good communication ya. Jadi communication ini penting untuk kita build, dan juga kita memberikan dalam hal memberikan feedback. Feedbacknya itu harusnya konstruktif dan honest ya. Kemudian fakta yang kita temukan juga harusnya yang factual finding. Jadi kita mungkin nggak bisa membuat everybody happy gitu ya, tapi kita bisa memberitahukan yang mana yang ini loh faktanya seperti ini. Gitu. Jadi need to have a balance judgment ya, yang mana memang, dan juga memberikan konstruktif feedback ke si stakeholder. Yang kedua adalah kita mengidentifikasikan key personil ya. Jadi karena ini sifatnya assessment, ini penting untuk kita mendapatkan informasi yang valid. Jadi kita penting untuk mengidentifikasikan key personilnya siapa, yang kemudian nanti akan menjadi counterpartnya kita ketika kita confirm akan semua finding-findingnya kita, atau confirm semua apa yang menjadi penilaian kita terhadap sebuah capability di cybersecurity di assessment ini. Gitu. Ini jadi adalah yang kedua yang penting. Yang ketiga adalah manage meeting timely ya. Nah ini penting juga. Jadi apakah dia ad hoc atau dia weekly. Nah ini penting ketika terutama ketika meeting dengan senior management. Nah ini penting juga ke senior management untuk kita buying ya, get their buying support ya, buying support if let's say misalnya projectnya apakah slip gitu ya, kenapa slipnya apa, and then how we gonna mitigate this timeline dengan apa yang mesti dilakukan gitu. Tentunya ini menjadi sebuah crucial meeting dengan senior management. Mungkin dari saya itu saja, mudah-mudahan memberikan insight buat teman-teman. Saya serahkan ke Reza, kembalikan ke Reza. Mungkin ada question and answer. Silakan Reza. Terima kasih Pak Yusri atas pemaparannya. Terus terang kalau saya karena belum berkecimpung di cyber security, agak-agak meraba-raba sebenarnya detail dari penjelasannya seperti apa. Tapi mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat atau bisa juga bisa langsung ditanyakan melalui voice. Ini udah ada satu nih, ada pertanyaan dari Pak Santo Tulus Aji. Jika IT strategi dan security strategi sudah disahkan yang dimasukkan dalam tata kelola IT, tiba-tiba ada pergantian pemimpin yang mengharuskan untuk menerapkan kebijakan baru, apakah masih relevan untuk mengikuti tata kelola IT yang sudah disahkan dengan yang berbeda dengan kebijakan pemimpin yang baru? Mungkin Pak Yusri ada tanggapan mungkin? Ya, kebijakan baru ya. Tentunya kan kalau kita contohnya misalnya kalau di banking ya. Di banking itu ada namanya rencana bisnis bank. Nah, rencana bisnis bank ini akan rencana bisnis bank ini akan menjadi driver ya, untuk menentukan IT strategic plan. Jadi kalau misalnya pemimpin baru itu menginginkan sesuatu yang baru, tentunya dia mesti konsul dulu ya. Kita konsul dulu dengan bisnis apa yang memang menurut dia itu yang memang, atau misalnya kebijakan baru itu memang harus mendukung bisnis yang mana. Karena nanti in the end of the day pasti nanti akan ditanya kebijakan itu akan membuat bisnisnya seperti apa. Gitu. Jadi kalau ditanya dengan kebijakan itu kemudian dia tidak melaksanakan IT strategic plan yang sudah di-define, ya ada kemungkinan ada kemungkinan
salah satu yang mungkin adalah mungkin si auditor atau OJK atau dalam hal ini misalnya banking gitu ya, mungkin si auditor siapa si OJK atau BI pasti akan bertanya, kok aktivitas ini yang sudah dilakukan untuk bisnis ini kenapa tidak dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal misalnya dia sebagai pemimpin atau sebagai leaders, dia tidak melaksanakan IT strategic plan yang sudah yang sudah ditetapkan secara kolektif tentunya dengan BOD misalnya. Tentunya dia punya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kenapa itu tidak dilakukan. Pastinya itu perlu didiskusikan. Maksudnya didiskusikan dengan semua bisnis ya. Karena IT strategic itu tidak berdiri sendiri. Dia harusnya dia adalah bersinergi dengan bisnis. Tentunya nanti mungkin ada komunikasi dengan bisnis terkait. Itu kali. Pak Sabto mungkin ada follow up question atau sudah cukup? Oke, kita masuk ke yang lain dulu mungkin. Ini ada pertanyaan dari Pak Hotma. Pada bagian cyber security yang sudah dijelaskan, cyber security program capability yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan Pak Yusril, apakah mengadopsi dari CMMI yang ada di COVID 2019? Karena menurut Pak Hotma itu cukup mirip dengan yang ada di sana, ada ad hoc, repeatable, define, manage, and optimize. Mohon apabila bisa dijelaskan lebih lanjut. Silakan Pak Yusril. Ini kita ngambilnya dari CMMI yang Carnegie Mellon University ya. Kan ada CMMI, Carnegie Mellon Maturity Institute ya. Jadi ini sebenarnya sama ya. COVID-19 juga mengadopsi dari CMMI, dari Carnegie Mellon Maturity Institute ya. Jadi harusnya sih sama ya. Nah mungkin kontennya yang berbeda. Maksudnya dalam hal mendefine ad-hoc itu apa, kemudian juga repeatable-nya apa gitu ya, kemudian define-nya apa, manage-nya apa, dan optimize-nya apa. Ini penjelasan dari masing-masing maturity ini something yang memang bisa di-adjusted ya, sesuai dengan konteksnya apa gitu. Dalam hal ini konteksnya kalau saya bilang cyber security program, tentunya konteksnya cyber security program dilakukan secara ad hoc. Mungkin kalau dalam COVID-19 mungkin beda lagi konteksnya dengan konteks tata kelola IT ya, IT control objektif nanti tentunya akan disesuaikan lagi konteksnya. Jadi jangan, kalau saya bilang ya framework is a framework. Jadi itu kerangka kerja yang bisa digunakan, and then konteksnya bisa di mana aja. Gitu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Yusri dari Mas David, kayaknya ini pakai akunnya Indonesia Chapter. Bagaimana strategi yang tepat untuk menyeimbangkan antara security dengan agility dari perusahaan itu sendiri? Ini pertanyaannya sulit nih. Apa? Ambil bantal Papa. Apa tadi? Agility ya? Security dengan agility. Mungkin kalau security kan lebih ke arah rigid ya, rigid gitu. Sementara kita juga dituntut sebagai perusahaan mungkin harus agile gitu. Oke. Sebenarnya gini ya. Kalau kita melihatnya corporate yang agile ya. Maksudnya agile ini dalam hal mungkin agile macam-macam ya. Bisa mulai dari adopsi dari tata kerja, cara kerja, kemudian agile juga bisa kita buat dalam software development life cycle gitu ya. Nah, karena ini konteksnya cyber security, mungkin saya bawa ke yang terkait dengan agile, terkait dengan software development life cycle ya. Nah, jadi kalau software development life cycle kita kalau dulu kita sering dengan artinya waterfall ya, kemudian dengan DevOps ya, DevOps di mana development and operation. Ada satu sisi ada satu pilar development, satu pilar namanya operation. Jadi development dia develop software, and then operation operate the software. Nah, kemudian muncul yang namanya agile methodology ya. Misalnya bagaimana memasukkan
security itu shift to the left. Shift to the left artinya memasukkan security itu di awal sekali. Jadi di awal mulai dari melakukan development. Jadi mulai development dilakukan bagaimana kita embed security functionality dari awal, dari mulai let's say dari mulai user story-nya, bagaimana kemudian itu di develop secara functionality-nya. Kemudian nanti itu di testing, bagaimana di testing, kemudian itu dirilis ke operation. Nah, itu yang dilakukan dari DevSec operation. Nah, sebenarnya bagaimana mengembed itu? Tentunya ini agak ada penyesuaian ya, yang tadinya security yang tadinya adanya di waterfall yang sifatnya hanya di akhir gitu ya, dilakukan pentest sebelum dilakukan promote ke production. Nah, sekarang security dibawa ke depan. Jadi pada saat mulai mendefine apa istilahnya user story ya, user story, kemudian juga pengembangan, kemudian juga dirilis, bagaimana coding itu dilakukan inspeksi, dilakukan scanning sebelum dirilis ke production. Sehingga productionnya itu free from the tidak ada security vulnerability yang muncul ketika dia dirilis. Nah, tentunya kalau melihat konteksnya itu, gitu, sebenarnya security itu bukan menghambat, tapi harusnya bagaimana security itu bisa istilahnya mengaccelerate sebenarnya, mengaccelerate dalam hal ini kalau tadi DevSec development life cycle, kalau diaplikasikan ke organisasi, ya tentunya nggak cuma prosesnya yang mesti agile, tapi orang-orangnya juga agile. Dalam hal ini orang-orangnya sudah capable belum untuk melakukan agility itu tadi. Jadi mungkin itu sekali ya jawaban dari saya. Oke, baik. Mungkin dari partisipan yang lain ada pertanyaan mungkin? Atau ada yang mau didiskusikan langsung gitu dengan Pak Yusril? Kita bisa buka open mic-nya dari sini, teman-teman. Kalau nggak ada sambil menunggu, mungkin saya ada sedikit pertanyaan nih Pak Yusril. Tadi yang terkait matrix impact dan effort ini, biasanya kan ada sering perbedaan persepsi ya antara effort, impact. Apakah ada standarisasi gitu ya terkait impact dan effort untuk cyber security ini? Karena mungkin cyber security ini kan impact-nya kalau memang yang saya tahu ya secara awam, kalau emang nggak ketahuan sama orang gitu kan, impact-nya sebenarnya biasanya nggak rame atau nggak apa gitu ya. Apakah ada standarnya terkait impact dan effort ini? Dan yang kedua, menyambung tadi diskusi terkait aplikasi itu, sebenarnya ada persyaratan regulasi nggak sih sebenarnya untuk aplikasi-aplikasi gitu, baik yang umum ataupun yang diproduksi di perusahaan-perusahaan, ketika di-put di Google Play atau Apple gitu, harus memenuhi standar security apa sebelum dirilis ke publik. Mungkin itu sih, apakah bisa di-share juga? Ya, itu aja mungkin Mas Yusril. Terkait dengan prioritization ini sebenarnya kalau kita bilang normatif ya, maksudnya dalam artian normatif tentunya ini yang umum gitu ya. Jadi kita bilang effort dan impact. Jadi kalau saya ditanya sebenarnya mana yang paling gampang dilakukan tetapi impactful, itu sebenarnya yang menjadi sebuah quote unquote yang mau dilakukan oleh semua orang. Jadi effortnya minim tetapi impactnya besar. Jadi kemudian itu ada rule of thumb-nya gitu. Jadi kemudian nanti dibuat dia dalam bentuk function apa di dalamnya. Tentunya ketika kita ngomongin effort, fungsinya apa aja kalau kita ngomongin effort. Effort itu berarti FTE-nya banyak nggak yang dibutuhkan? Butuh ini nggak? Butuh pembelian hardware, software? Tidak, gitu kan? Terus kemudian berapa lama mesti dieksekusi? Tentunya kan ada function variabel-variabel tadi yang mesti kita calculate ya. Nah, itu yang dimasukin dalam effort tadi. Nah, kemudian impact-nya tadi, ya tadi itu impact ketika kita lakukan inisiatif.
let's say misalnya inisiatif A gitu ya. Nah ini kira-kira ketika ini dilakukan ini ada address dari sisi bisnis nggak? Misalnya ini mengadres dari si bisnis requirement A gitu ya. Misalnya, atau ini misalnya mengadres dari compliance misalnya, atau misalnya ini memang ketika kita lakukan penilaian, ketika kita nilai ini ternyata dari assessment ini bisa impact-nya mengadres beberapa gap yang tadi kita analisa gitu. Nah, tentunya variabel-variabel itu yang nanti menjadi fungsi yang dimasukkan ke dalam impact gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya adalah yang memang mesti istilahnya bisa berkembang gitu. Bisa aja nanti mungkin variabel lain yang masuk gitu ya. Jadi tapi bottom line-nya tetap sama tadi. Bagaimana kita melakukan effort-nya itu minimal, tetapi impact-nya itu bisa maksimal. Nah, itu sih sebenarnya rule of thumb-nya. Gitu. Oke. Berikutnya tadi apa pertanyaannya, Mas Reza? Ada ini nggak Pak, peraturan atau regulasi khusus terkait misalnya aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh orang atau perusahaan yang sudah dirilis ke publik gitu? Dalam hal ini konteksnya organisasi ya. Kalau misalnya kita ngomongin konteksnya organisasi, kalau kita cek ke organisasi PBI atau OJK gitu ya. Misalnya saya kan baca itu yang paling banyak yang sering saya baca gitu ya. Yeah. Itu tidak menyebutkan misalnya dia kalau terkait dengan istilahnya security apa yang mesti diiniin gitu ya. Karena menurut saya sih nggak ada yang menyatakan Anda harus memakai framework ini gitu. Karena setahu saya yang namanya regulatory, mereka akan membuat semaksimal mungkin itu generic. Generic itu artinya applicability-nya itu ke semua organisasi yang di bawah naungan dia. Karena misalnya OJK itu naungannya tidak hanya perbankan, tentunya dia harus memikirkan kebijakan yang mereka lakukan itu adalah bisa menaungi misalnya insurance juga, misalnya stock exchange juga gitu. Jadi peraturan itu tidak dilakukan oleh, katakan regulatori tidak pernah menyebut merek lah ya. Kalau saya bilang quote unquote menyebut merek, misalnya Anda harus memakai NIST, Anda harus memakai ISO, nggak ada seperti itu. Jadi secara regulatori pun umumnya sih sifatnya biasanya sih generic. Yang saya pahami seperti itu sih. Jadi itu memberikan kreativitas ke kita untuk memakai framework apa. Jadi karena kalau kita lihat framework banyak ya. Kalau kita bicara cyber security framework, kita bisa kita bisa ke NIST, kita bisa juga ke ISO, bisa juga kita ke CSI, yang satu lagi yang terkait dengan cyber resiliency itu juga ada. Kemudian juga FIC-CAT juga ada gitu. Jadi framework banyak gitu. Tapi yang menjadi ini adalah framework mana yang memang pas, yang memang aplikatif yang bisa kita lakukan untuk membantu kita ya, tentunya membantu kita dalam melakukan assessment ini. Baik Pak Yusril, terima kasih. Nah, menyambung tadi pertanyaan dari saya, juga ada pertanyaan dari Pak Hadi Syahrial. Apakah ada standar cyber security assessment yang khusus untuk bidang IoT dan blockchain teknologi? Gitu Pak Yusril. Ya, kalau IoT gitu ya, ini terkait dengan saya pernah baca IoT itu keluarin yang namanya standar terkait dengan industrial control system ya. Nah itu mereka itu kerjasamanya antara saya lupa ISA dan ICSS ya. Mereka punya, dan itu mereka framework yang mereka gunakan itu mereka keluarkan semacam guiding principle ya, saya bilang guiding principle untuk melakukan assessment terhadap industrial control system. Nah itu ada. Jadi mereka keluarin itu menjadi panduan sebenarnya, panduan untuk masing-masing katakan misalnya si vendor ya, kayak misalnya si Schneider, kemudian siapa yang Siemens dan lain-lain, itu dijadikan sebagai kontrol standar buat mereka membuat bagaimana mereka mengamankan industrial control system.
Jadi itu juga diadopsi dari beberapa framework. Jadi nggak cuma mereka adopsi dari NIST, kemudian mereka juga dari ISO, kemudian mereka buat sendiri yang terkait dengan industrial control system. Itu ada. Nah, kalau yang blockchain saya belum menemu sebenarnya. Blockchain atau mungkin saya belum baca ya. Kalau blockchain mungkin saya mesti keep dulu. Saya nggak belum baca, jadi saya nggak bisa jawab yang ini. Oke, baik. Ada satu lagi dari Mas David nih kayaknya. Dengan banyaknya cloud implementation saat ini, bagaimana konsep sharing responsibility terkait IT security antara pemilik dan mungkin cloud provider ya, gitu. Operationnya mungkin atau dan sharing responsibility di Ya. strateginya. Oke. Kalau kita lihat ke frameworknya kalau kita lihat cloud delivery model ya, kita mulai dari infrastruktur as services, platform as services, kemudian software as services. Nah, masing-masing cloud provider itu udah nentuin tuh di mana batasannya, ada share responsibility-nya ada di mana gitu. Jadi in all the IaaS, PaaS atau SaaS, on top of it, data and application itu menjadi tanggung jawab si pemilik. Data itu adalah tanggung jawab, ultimate responsibility-nya adalah yang tadi ya, kita sebagai organisasi ketika purchase SaaS ataupun IaaS atau PaaS, kita adalah yang ultimate responsibility terhadap data itu. Nah, apa yang dilakukan oleh cloud provider? Cloud provider adalah menyediakan tools agar kita melakukan konfigurasi yang benar dalam melakukan pengamanan data kita. Jadi secara prinsip data itu tetap menjadi tanggung jawab si cloud user, bukan cloud provider gitu. Nah, tinggal nanti kita ketika misalnya kita pilih PaaS, kita mau aktivasi security control apa. Ketika kita pilih PaaS juga sama, kita security control apa yang mau kita aktifkan. Karena pada dasarnya cloud provider itu menyediakan tools-tools untuk pengamanan. Cuma kita yang mesti aware apa yang mesti kita lakukan pengamanan untuk data-datanya kita gitu. Itu sih kalau yang saya pahami seperti itu. Oke, Mas David, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, itu udah cukup sih. Cuma ada satu pertanyaan lagi, Pak ya, Pak Yusri. Ya. Sekarang kan kita kan kalau lihat cloud lagi nih, kalau kita bicara cloud lagi ini kan kita sekarang dengan sangat mudah kita mau bikin environment dimanapun, mau taruh data dimanapun gitu kan. Sedangkan di sisi lain juga ada regulasi data tidak boleh meninggalkan wilayah Indonesia seperti itu, terutama di lembaga keuangan ya. Nah itu kalau Pak Yusri lihat gimana Pak? Kira-kira Pak, di satu sisi itu globalization, tapi di sisi lain kita maunya localization gitu. Itu kalau dari sisi OJK ataupun OJK atau PBI, mereka tidak membatasi ini ya, penggunaan cloud ataupun non cloud. Jadi membuat mereka cloud ataupun on-prem itu sama saja, yang mereka batasi sebenarnya data residensi. Data itu tidak boleh keluar dari Indonesia. Nah, jadi kalau dibilang ya semacam apa, ya itu adalah batasan yang mereka memang atur. Data itu tidak bisa, data residensinya mesti reside di Indonesia. Terutama apalagi misalnya terkait dengan transaksi, ataupun mungkin ada core banking gitu ya, nah itu mesti reside di Indonesia. Nah, pada kenyataannya sebenarnya, kalau misalnya kita bilang kita cukup, kalau misalnya si auditor atau OJK atau BI misalnya jeli, sebenarnya bisa lihat sebenarnya kalau kita bilang oh kita pakai ini kok, kita pakai data di Indonesia gitu ya, residensinya di Indonesia, tapi pertanyaannya kalau Indonesianya mati kemana datanya gitu. Pasti kan si cloud provider akan memberikan garansi kan, oh datanya saya mirroring di zona ini ataupun di regional ini gitu, pasti kan ke sana kan. Kalau Indonesianya yang katakan misalnya ke zona Indonesia yang lagi down gitu ya, kan sementara kita maunya servicesnya kita mesti up 24/7 dengan ke cloud gitu ya, ya kan itu sebuah tawaran yang diberikan oleh si cloud provider gitu loh. Nah kalau kembali lagi ke OJK tadi ya, kalau kita bilang OJK-nya data residensi di Indonesia, itu nggak akan bisa resiliensi. Kenapa?
Ya tadi datanya udah keluar kok. Kan di backup di sana. Kalau kita mau sampai resiliensinya 59, ya tentunya kita mesti punya yang seperti itu kan, punya backup di sana yang bisa hidup pada saat katakan zona Indonesianya mati gitu. Nah, jadi ya apa ya saya bilang ya things yang memang mesti didiskusiin ini sama regulatory, karena regulatory itu memang ada special treatment ya sebenarnya kalau kita ngomongin bagaimana kita diskusi dengan regulatory ya, terutama di Indonesia, karena itu yang di state sama si regulatory adalah data residency. Tapi itu berkebalikan dengan data availability tadi ya. 995 tadi ya, availability-nya 9,999,999. Mau nggak mau kan datanya mesti di luar. Let's say zona Indonesia mati. Gitu Mas. Iya, terima kasih Pak. Ya, soalnya kalau kita lihat disaster recovery strategi itu, kita cuma bisa ngambil yang bottom tuh doang. Ya, karena yang aktif-aktif itu kan biasanya kan cross region gitu. Ya, ya Oke. benar. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini pertanyaan terakhir yang masuk ke kita. Kalau memang teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan disampaikan. Ini ada pertanyaan dari Pak Jordan. Dalam membuat IT strategi dan security, tentunya membutuhkan dana ya, CAPEX maupun OPEX. Sehingga terkait dengan kecepatan perubahan teknologi, sebenarnya berapa tahun IT strategi dan security plan ini harus direview ulang atau dengan pihak ketiga? Apakah ada best practice atau metodologi yang paling mendekati untuk konsiderasi hal ini? Itu mungkin Pak Yusril. Oke, sebenarnya nggak ada peraturan ya. Tapi biasanya nih, selama saya berkarir gitu ya, biasanya kan corporate strategy itu dalam achievement-nya di 3 tahun ya, itu udah paling lama gitu ya. Karena seorang CEO ketika dia tunjuk, dia pasti bilang, gua mau ngapain dalam waktu 3 tahun. Jadi dia tahun pertama ngapain, tahun kedua, tahun ketiga seperti apa. Itu yang biasanya dari CEO dari otaknya CEO itu keluar kayak gitu. Jadi menurut saya 3 tahun itu adalah yang maksimum sebenarnya untuk sebuah IT strategi, IT cyber security strategy itu bisa berjalan. Kemudian direvisit gitu ya. 3 tahun itu udah maksimum. Tapi apakah 3 tahun itu rigid? Enggak juga. Bisa saja memang ketika tahun kedua bisnisnya berubah. Dan juga misalnya seorang CEO ataupun misalnya seorang bisnis director tadi bilang, oh enggak, gue bisnisnya mau berubah karena gue mau ini. Dalam waktu tahun kedua, gue lihat bisnisnya berubah. Gue harus begini, ya. Nah itu juga mesti menjadi drive tuh untuk kita lakukan revisit IT strategic planning dan cyber security strateginya. Jadi ini semacam apa ya saya bilang? Ya kalau bisnisnya berubah, tentunya IT strategic dan juga cyber security-nya mesti berubah. Kalau enggak nanti enggak relevan lagi gitu. Nah, apakah maturity yang tadi yang kita ukur di awal tadi itu kemudian tahunnya berubah? Bisa banget bisa berubah. Kenapa? Karena kontrolnya mungkin udah diimplement atau belum. Ya juga bisnisnya juga berubah gitu. Jadi kita juga akan perlu adjusting gitu loh. Nah, itu Pak. Jadi enggak rigid. Jadi memang mesti adaptable gitu. Oke. Jadi asumsinya selama 3 tahun ini direview ulang, tapi walaupun mungkin tidak langsung dalam artian mengeluarkan CAPEX atau OPEX gitu ya Pak ya? Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Said Ahmad. Pada lingkup IT Security Assessment atau penetration test, ada kondisi organisasi yang menerapkan agile dan secara project management sudah mature, sehingga memberikan waktu pace security testing dengan proper yang ditentukan testingnya berdasarkan sprint release atau modul update. Jika menghadapi sebuah organisasi yang belum mature, apakah memungkinkan security testing dilakukan secara paralel, misalkan di environment staging development area, karena yang saya ketahui harus dilakukan dalam environment yang sama saat aplikasi tersebut go live. Yang saya ketahui activity penetration test biasanya menggunakan referensi dari
OWASP, dan untuk risk scoring menggunakan adopsi dari CVSS. Apakah selalu seperti ini atau ada standar referensi yang lain? Itu mungkin Pak agak panjang, tapi mungkin Pak Yusril sudah menangkap mungkin ya pertanyaannya. Silakan Ya, Pak. mungkin kalau nggak saya salah nangkap ya, mungkin nanti kalau saya salah nangkap silakan dikoreksi ya. Ya. Oke. Terkait dengan terkait dengan organisasi yang belum mature gitu ya. Kan kalau kita bilang evolusi, semua organisasi pasti evolusi ya, bertransformasi ya. Transformasi dari yang dulunya kita develop dengan waterfall, di mana pentest dilakukan di akhir fase ya, sebelum rilis ke production. Sekarang kita masuk ke yang namanya agile methodology ya, SecOps, CI/CD, kemudian dilakukan shift security to the left. Kalau kita kembalikan ke istilahnya ke kontekstualnya ya, kalau kita bilang ke textbooknya gitu ya, memang secara praktis yang benar ya memang harus dilakukan di environment yang memang khusus untuk dilakukan testing ya, maksudnya di production environment, and then baru kita rilis ke production ya, untuk dilakukan testing gitu ya. Tentunya ini menjadi beda-beda ya, tergantung organisasinya. Tadi balik lagi ke organisasinya mature atau tidak gitu ya. Beberapa organisasi yang katakan misalnya dia udah menerapkan change management yang proper ataupun change management yang mereka lakukan, mau dia itu waterfall, mau dia itu agile methodology, tetap ada yang namanya change advisory board. Change advisory board ini yang nanti akan menilai apakah ini memang bisa rilis ke production atau tidak. Jadi nggak ada yang memang rigid, maksudnya kalau kita based on textbook nggak akan bisa sama praktis itu di lapangan. Kenapa? Karena masing-masing organisasi punya yang namanya mekanisme ketika dia mau rilis sesuatu ke production. Itu Pak. Jadi kalau ditanya apakah memang harus di production yang production like environment, ya harusnya seperti itu. Karena memang kalau kita testing di non production and then kemudian kita rilis ke production, tentunya hasilnya berbeda ya. Maksudnya pengamanan ketika di non production environment atau production dengan production environment dia berbeda. Ini pentest itu dilakukan harusnya di production environment. Itu kalau menjawab terkait dengan pentest ya. Apakah di environment yang mana? Ya harusnya di production environment. Nah, tetapi mekanismenya yang berbeda-beda sebenarnya untuk masing-masing organisasi. Ketika bilang boleh rilis atau tidak, nah itu yang berbeda. Jadi ada organisasi yang memang tetap pakai yang namanya change advisory board, ada yang memang enggak. Jadi mungkin tetap ada gitu ya, mungkin change advisory board-nya cuma dengan berbeda level, tergantung dari risiko yang mana yang akan di-address sehingga itu bisa rilis ke production. Nah, kalau dengan metodologi yang tadi terkait dengan OWASP ya. OWASP sebenarnya ini lebih ke arah threat modeling ya sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ngomongin threat modeling, ini kan untuk OWASP ini kan sebenarnya untuk pentest ya, pentest framework yang banyak digunakan ya, udah umum digunakan. Nah selama ini sih menurut saya kalau framework bisa nggak hanya OWASP aja, nanti mungkin ada juga yang terkait dengan pentest dengan OSTMM ya, open source. Saya lupa panjangannya, itu juga framework yang bisa dilakukan juga gitu. Jadi framework apapun itu yang dipakai sebenarnya buat kita sih sebenarnya nggak ada masalah. Selama framework itu memang mengakomodir semua resiko-resiko yang kita mengakomodir resiko yang potensially yang kita bisa identify. Itu sih Pak. Kalau terkait yang CVSS untuk risk scoring, risk scoring macam-macam ya. Risk scoring ada macam-macam, nggak hanya CVSS tadi ya. Itu ada Octave, ada apa-apa. Kayaknya ada referensinya. Saya pernah baca. Dan itu nggak hanya itu aja. Kalau kita mau menghitung risk model ya, banyak, bisa pakai Octave, bisa pakai
ada beberapa. Jadi tinggal sebenarnya katakan misalnya kalau kita sewa pentester pihak ketiga, ya kita mesti validate sebenarnya. Framework mereka melakukan pentest itu apa dan bagaimana mereka melakukan scoring terhadap risiko terhadap finding kita. Nah, ketika saya bekerja di end user, nah hal inilah yang menjadi question saya sebenarnya pada pentester. Lu pakai frameworknya apa? Terus ketika lu lakukan framework, lu hitung severity-nya seperti apa? Seperti ini tentunya akan berbeda dengan ketika kita ngomongin ke korporasi. Kita mempunyai proportional risk modeling yang berbeda. Nah, sepertinya juga berbeda gitu. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya ketika kita di security member, security team, security group, bagaimana kita meng-align-kan finding yang tadi dikatakan si pentester tadi itu misalnya high. Nah, ini direlasikan dengan kita punya risk management framework di korporasi benar-benar high atau bukan gitu. Kan bisa jadi berbeda nih. Nah, ini jadi bukan masalah framework apa yang dia pakai, tapi sebenarnya yang menjadi PR kita nih sebagai end user. Itu adalah bagaimana kita mematchkan finding yang mereka seperti high, medium atau low tadi dengan risk framework yang kita punya di korporasi. Sehingga ketika kita bawa ini ke manajemen yang sudah familiar dengan severity korporasi, itu pemikirannya sama. Oh benar ini high, oh ini benar. Makanya ketika dilakukan fixing, everybody akan support karena itu memang ini severity-nya memang high. Itu Pak. Iya ya, jadi bukan berarti ada framework yang paling benar gitu ya, tapi gimana kita mengaplikasikan framework itu. Itu. Pak Said, udah cukup ya pertanyaannya? Jawabannya maksudnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah ada rekomendasi untuk free software pentest yang bisa digunakan dengan fungsi yang lengkap dan aman dari Mulyadi Liu? Mungkin ada sharing Pak Yusril, kira-kira ada referensi mungkin terkait software untuk pentest yang direkomendasikan? Kalau software pentest kayaknya saya mesti tanya pentester ya. Saya bukan pentester ya, tapi yang saya baca kalau software pentester tuh banyak sebenarnya. Kalau teman-teman pernah baca kali Linux gitu ya, sebenarnya itu adalah software istilahnya Swiss Knife Army lah ya. Kalau seorang pentester kalau pakai kali Linux, that's your Swiss Knife Army sebenarnya. Lo bisa bermain dengan itu gitu. Jadi kalau mau software di situ banyak banget. Mulai dari information gathering, jadi mulai dari recon ya, kemudian scanning, kemudian juga bagaimana attack something gitu. Jadi pakai itu bisa. Dan software itu banyak gitu ya. Maksudnya banyak di internet sebenarnya. Apalagi open source ya. Open source itu banyak banget. Oke. Kalau teman-teman nggak ada, mungkin saya izin dulu sambil nunggu ada pertanyaan. Izin mungkin teman-teman bisa menghidupkan videonya untuk record kami. Kita akan mungkin foto bersama secara online. Mas David bisa dibantu? Boleh. Mas Yusri bisa tolong di-unshare dulu Mas, screen-nya Mas. Oh boleh. Ngomong-ngomong, kita mesti berterima kasih sekali lagi ke Isaka Indonesia sudah meminjamkan jagoannya untuk mengisi pranks malam ini. Terima kasih Isaka Indonesia. Ya, nanti kalau ada butuh speaker dari PMI, silakan kontak-kontak kita juga. Gitu. Nanti kita kirim Mas Reza. Ya Mas Reza ya? Jangan saya. Moderator aja, kalau butuh moderator saya. Oke, saya mulai take picture ya. Oke. Sorry sebentar, agak ngehang.
Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, oh ada nih, masih ada pertanyaan dari Pak Rido Rizky Antoro. Kalau melihat cyber security by design, idealnya kan setiap rilis harus mengikuti SDLC yang cover termasuk security control atau protection. Namun ini kembali lagi kadang akan terbentur masalah budget, capex atau opex. Padahal security chain is only as strong as the weakest link. Belum lagi kalau ada security waiver dari stakeholder-stakeholder lain yang punya kepentingan berbeda. Menurut Pak Yusri, kondisi seperti ini sebenarnya sudah cukup atau ada improvement apa yang bisa dilakukan, Pak Yusri? Monggo, Pak. Mungkin saya balik lagi ke tadi ya, maksudnya kan setiap organisasi itu berbeda-beda ya. Makanya tadi saya bilang ketika kita lakukan yang namanya security testing, tentunya itu nanti muncul yang namanya scoring ya. Nah, scoring ini yang menjadi PR kita sebenarnya. Scoring ini kita relevansikan dengan yang pikir manajemen resiko organisasi. Sehingga ketika kita ngomong ini low, ini benar-benar low dari sisi organisasi, sehingga mereka bilang ini udah ini low, udah di wave aja gitu. Tapi kalau memang ini misalnya ini memang menjadi high risk, dan itu mesti satu suara dengan high risk yang di reflect di organisasi. Jadi operational risk heat map-nya itu mesti sama. Nah, ini yang menjadi PR nih sebenarnya. Kalau ini udah satu frekuensi, tentunya yang tadi itu ya, misalnya oh ini nggak ada budget segala macam, itu pasti dijawabnya di sana. Kalau misalnya ini tadi misalnya katakan SDLC ini bisa saya misalnya dengan satu rilis ini bisa membuat aplikasinya tidak bisa jalan ataupun bisa berimpact lebih luas lagi, tentunya pasti manajemen akan aware kan, nggak akan bisa bilang oh ini langsung wave aja lah, nggak kayak gitu. Pasti mereka nanya resikonya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya itu kita lakukan tidak lakukan resikonya apa gitu. Nah, tentunya balik ke sana lagi gitu. Jadi apakah memang butuh investasi? Ya pasti butuh investasi. Yang namanya kita balance ya. Security dan resiko dan investasi itu mesti balance. Jadi gimana security itu bisa mitigasi risk dengan cara apa? Mitigasi risk itu bisa macam-macam kan? Apakah karena memang teknologi capability-nya yang mesti ditambah atau memang prosesnya yang perlu diimprove? Bisa juga dengan teknologi yang nggak ada, tapi kita bisa lakukan dengan cara proses, alternate proses yang kita lakukan. Ataupun juga mungkin dengan orang-orangnya. Jadi uplift existing capability gitu. Nggak harus dari luar. Tim kita juga bisa lakuin itu. Gitu. Nah, jadi cara berpikirnya tuh nggak melulu ngomongin teknologi gitu. Things differently gitu. Not just the technology. Karena capability yang dari nama security capability itu nggak melulu tentang teknologi. Bisa juga dengan proses yang memang mesti diimprove gitu. Ataupun orangnya yang mesti di-uplift skill-nya gitu. Gitu sih, Mas. Oke. Teman-teman, ada pertanyaan lagi? Saya tunggu mungkin. Oke. Kalau nggak ada, mungkin saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Pak Yusri sudah bisa hadir. Teman-teman juga terima kasih sudah bisa hadir di Pranks kali ini. Saya tutup saja mungkin. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di prank selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Pamit. Pak Yusri. Itu di teman.